Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Yanda. Hari ini kita akan membahas pelajaran BTQ tentang makharijul huruf. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, Yanda sudah memberikan rangkuman tentang makharijul huruf. Kalian boleh buka buku catatan kalian, buku catatan BTQ kalian. Makharijul huruf. Makharijul huruf ini artinya ada dua. Menurut bahasa adalah tempat keluarnya huruf. Sedangkan makharijul huruf menurut istilah adalah tempat keluarnya huruf ketika huruf dikeluarkan atau dilafadzkan. Maka dari itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengeluarkan huruf-huruf yang ada di Al-Quran sesuai makhrajnya. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu bacaan yang benar, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, perhatikan pada kalimat alamin. Di situ terdapat huruf ain. Nah, ketika huruf ain ini berubah menjadi huruf alif, seperti bacaan berikut ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maknanya pun akan berubah. Maknanya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan penyebar penyakit. Maka dari itu, kita harus benar-benar mengeluarkan huruf-huruf sesuai makhrajnya. Karena salah satu huruf saja itu akan merubah arti dalam suatu kalimat tersebut. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar belajar tentang makharijul huruf. Nah, selanjutnya yaitu pembagian makharijul huruf. Menurut Syekh Ibnul Jazari, makharijul huruf itu terdapat sebanyak 17. Kemudian dari 17 makhraj tersebut diringkas menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu makhraj al-halqi. Al-halqi artinya tenggorokan. Nah, maksud dari tenggorokan tersebut keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari tenggorokan. Makhraj al-halqi ini dibagi menjadi, dalam makhraj halqi ini ada 6 huruf. 6 huruf tersebut digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah ini terdapat 2 huruf yang keluar, yaitu huruf hamzah dan huruf h. Nah, kalian bisa pegang tenggorokan bagian bawah kalian dan kalian ucapkan hamzah dan h. Nah, tenggorokan bagian bawah kalian akan terasa bergetar. Nah, golongan yang kedua yaitu tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah ini mengeluarkan 2 huruf juga, yaitu huruf ain dan ha. Golongan yang ketiga yaitu tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas ini mengeluarkan 2 huruf hijaiyah, yaitu kha dan ghay. Poin yang kedua yaitu makhraj al-lisan atau lidah. Makhraj al-lisan ini tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dari lidah. Huruf yang keluar dari lidah ada 18 huruf.
Dari 18 huruf ini digolongkan menjadi 10 golongan. Yang pertama yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit akan mengeluarkan huruf qaf. Yang golongan yang kedua yaitu pangkal lidah bagian bawah bertemu dengan langit-langit akan mengeluarkan huruf kaf. Sedangkan golongan yang ketiga yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit, tapi pangkal lidah tersebut tidak menempel dengan langit-langit. Di situ akan mengeluarkan 3 huruf hijaiyah, yaitu ya, shin, dan jim. Golongan yang keempat yaitu tepi lidah. Tepi lidah, lidah bagian samping bertemu dengan geraham kanan dan geraham kiri. Itu akan mengeluarkan huruf dho. Golongan yang kelima yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Itu akan mengeluarkan huruf hijaiyah lam. Golongan yang keenam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Artinya bergeser sedikit ke depan dari tempat keluarnya makhraj lam tadi. Di sini akan mengeluarkan huruf hijaiyah nun. Golongan yang ketujuh, ujung lidah agak ke dalam sedikit. Ujung lidah agak ke dalam sedikit akan mengeluarkan huruf hijaiyah yaitu ro. Golongan ke-8, kita lihat ke tempat keluar makhraj huruf nun. Berdasarkan tempat keluarnya makhraj nun itu bergeser sedikit. Punggung lidah bersentuhan dengan langit-langit, tapi tidak bersentuh, maksudnya tidak menempel sampai langit-langit. Ini akan mengeluarkan 3 huruf hijaiyah, yaitu huruf dal, to, dan ta. Golongan ke-9 yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ini akan mengeluarkan 3 huruf hijaiyah, yaitu sa, to, dan dal. Golongan yang ke-10 yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian bawah akan mengeluarkan 3 huruf hijaiyah, yaitu sod, shin, dan zal. Kita beranjak ke poin ketiga yaitu makhraj asy-syafatain. Artinya makhraj 2 bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ada 4 huruf hijaiyah yang keluar dari 2 bibir kita ini. Dari 4 huruf hijaiyah tersebut dibedakan menjadi 2 golongan. Golongan pertama yaitu bibir bawah bagian tengah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Nah, akan mengeluarkan 1 huruf yaitu huruf fa. Golongan yang kedua yaitu perpaduan bibir bawah dan bibir atas. Nah, bibir bawah dan bibir atas ini saling bertemu akan mengeluarkan 3 huruf hijaiyah yaitu mim, ba, dan waw. Kita bahas yang poin keempat terlebih dahulu yaitu al-khaysum. Al-khaysum artinya adalah pangkal hidung. Makhraj ini keluar huruf-huruf gunnah atau dengung. Ada 4 yang terdapat bunyi dengung, yaitu yang pertama yaitu bacaan huruf dengung, huruf mim dan nun yang bertasjid. Yang kedua yaitu pada bacaan idgham bi gunnah. Yang ketiga pada bacaan ikhfa. Dan yang keempat pada bacaan iqlab. Dari 4 poin tersebut itu hurufnya akan berbunyi dengung, akan mengeluarkan suara dari pangkal hidung kalian. Selanjutnya poin kelima yaitu al-jauf. Al-jauf artinya adalah rongga mulut. Maksudnya tempat keluarnya huruf dari rongga mulut. Huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj ini adalah huruf-huruf mad, yaitu
huruf alif, waw, ya yang disukunkan. Al-jauf ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu cara membunyikan huruf alif tidak sama dengan cara membunyikan huruf hamzah. Keluarnya huruf hamzah itu terdapat di al-khalqi. Sedangkan huruf alif itu keluar dari al-jauf. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat karena menjadi mad ashil. Bagian yang kedua yaitu bunyi huruf waw yang bersukun atau dalam keadaan mati tidak sama dengan bunyi huruf waw yang keluar dari bibir atau asyafatain yang dalam keadaan hidup atau berharokat. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat karena menjadi mad asli. Yang terakhir, bagian yang ketiga yaitu bunyi huruf ya yang bersukun tidak sama dengan huruf ya yang keluar dari tengah lidah atau wastun lisan yang dalam keadaan hidup atau berharokat. Bunyi ya dalam makhraj al-jauf ialah ya yang disukunkan atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat karena menjadi mad asli. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.